Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Alhamdulillah komputer di rumah sudah selesai dibetulin, jadi kita bisa update video kembali. Mohon maaf ya guys, kemarin PC sedang bermasalah di rumah dan kita baru bisa aktif kembali. Sebelumnya kita sudah review perjalanan kita dari Jambi menuju Pekanbaru dan juga review hotel tempat kita menginap, yaitu Arya Duta Pekanbaru. Kita menginap di Pekanbaru hanya 1 hari saja guys, mengingat hari ini adalah hari terakhir kita berpuasa, alias besok adalah hari lebaran. Jadi setelah kita check out dari Hotel Arya Duta Pekanbaru, kita akan berkeliling sejenak di kota sambil mengunjungi beberapa lokasi wisata yang ada di kota Pekanbaru. Lokasi yang kita akan kunjungi kali ini adalah Bukit Air Hitam. Lalu kita akan sholat zuhur di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Lalu kita akan singgah sejenak ke Kasihan Heritage untuk sekedar menerbangkan drone dari sana. Setelahnya kita akan lanjut dan bermalam di kota Kisaran, Sumatera Utara. Untuk keesokan harinya kita bisa sholat Idul Fitri di kota Kisaran. So, penasaran kan guys? Mari kita simak kembali review kita kali ini dalam episode keempat chapter ketiga, review wisata Pekanbaru Riau, Bukit Air Hitam, Masjid An-Nur, dan Asia Heritage. Check this out. Bareng lagi dengan Uncle Luis di sini. Lokasi pertama yang kita akan kunjungi kali ini adalah Bukit Kapur Air Hitam atau yang sering disebut oleh masyarakat sekitar sebagai Bukit Kapur Mini Grand Canyon. Dari tempat kita menginap yaitu Arya Duta Pekanbaru berjarak sekitar 14 km dan dapat ditempuh dengan kendaraan sekitar 40 menit. Bukit Kapur Air Hitam sebenarnya adalah sebuah perbukitan guys, yang terbentuk dari tanah merah tempat bekas aktivitas tambang yang kini beralih fungsi menjadi tempat wisata. Pengunjung akan disuguhi pemandangan perbukitan kapur yang cantik dan juga instagramable. Bukan berarti di bukit ini ada air berwarna hitam guys, tetapi lokasinya ini sebagai tempat wisata yang berada di wilayah Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau. Tempat ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan karena memiliki keindahan panoramanya seperti Grand Canyon Amerika. Tempat ini cukup memuaskan untuk berjalan-jalan karena memiliki luas sekitar 1,2 hektar. Bukit Kapur Air Hitam ini menjadi alternatif yang menyenangkan dalam menghabiskan waktu senggang bersama keluarga Anda. Untuk tiket masuk ke wisata Bukit Kapur Air Hitam ini adalah Rp10.000 untuk orang dewasa dan remaja, sedangkan Rp5.000 untuk anak-anak. Lokasinya yang cukup dekat dari kota Pekanbaru membuat wisata ini menjadi favorit bagi para wisatawan. Setelah Uncle Luis muter-muter di lokasi, tampaknya Bukit Kapur Air Hitam ini sudah tidak beroperasi guys. Kalau dilihat di foto sebelumnya, terdapat banner pada gerbang masuk wisata Bukit Kapur Air Hitam. Tapi kalau Uncle Luis lihat, bannernya sudah tidak ada guys, dan sudah robek. Sepertinya sudah tidak terurus lagi dan ditinggalkan oleh pengelola pada tahun 2025. Tidak jauh dari pintu masuk wisata Bukit Kapur Air Hitam, ada papan pengumuman bahwa lahan ini milik PT Sri Harta Mas Indonesia.
Karena Uncle Luis penasaran, kita coba menerbangkan drone untuk melihat kondisi dari wisata Bukit Kapur Air Hitam yang sempat viral ini guys. Check this out. Oke guys, kalau kita lihat dari atas udara, lokasi Bukit Kapur Air Hitam memang sudah tidak terurus lagi ya. Padahal kalau dikelola dengan baik, bisa menjadi salah satu wisata yang cukup menarik ketika kita singgah berkunjung ke Kota Pekanbaru. Karena waktu sedikit lagi mau masuk sholat zuhur, kita sekarang akan kembali ke Kota Pekanbaru untuk sholat di Masjid Agung An-Nur. Jarak dari tempat wisata Bukit Kapur Air Hitam menuju ke Masjid An-Nur sekitar 14 km. Dapat ditempuh sekitar 30 menit jika jalanan lancar atau sekitar 40 menit jika jalanan agak tersendat. Sebenarnya masjid ini dekat dengan tempat menginap kita di Hotel Arya Duta Pekanbaru guys. Sambil kita jalan menuju Masjid An-Nur, sedikit Uncle Luis ceritakan untuk sejarah masjid ini yang dikutip dari Wikipedia. Masjid ini didirikan pada tahun 1963 dan diresmikan oleh Gubernur Riau Arifin Ahmad pada tahun 1968. Kemudian pada tahun 2000, masjid ini direnovasi pada masa pemerintahan Gubernur Saleh Sajid dengan luas 3 kali lipat dari 4 hektar menjadi 12,6 hektar. Masjid ini mempunyai kapasitas kira-kira untuk sekitar 4.500 jamaah dan merupakan salah satu masjid terbesar di Indonesia. Oke guys, kita sudah sampai di pelataran Masjid Agung An-Nur Pekanbaru yang sangat megah sekali. Tampaknya masjid ini sedang berbenah untuk acara sholat Idul Fitri yang rencana akan diadakan esok hari. Masjid Agung An-Nur Pekanbaru juga dilengkapi oleh berbagai macam fasilitas seperti pendidikan mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, sampai dengan SMA, perpustakaan yang lengkap dan fasilitas lain seperti aula dan ruang pertemuan, ruang kelas dan ruang kantor.
Oke guys, sekarang kita coba masuk ke dalam Masjid An-Nur untuk melihat kondisi masjid dari dalam. Selain ruangan kelas, di lantai bawah masjid dipakai sebagai tempat sekretariat pengurus masjid, manajemen, remaja masjid, serta ruangan kelas tempat pelaksanaan pendidikan Islam. Masjid Agung An-Nur Pekanbaru juga dilengkapi dengan eskalator penghubung antara lantai 1 dengan lantai 2. Eskalator ini diaktifkan hanya pada waktu-waktu tertentu saja guys, ketika pelaksanaan sholat fardu dan sholat hari raya besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Setelah kita selesai sholat zuhur dari halaman Masjid Agung An-Nur Pekanbaru yang cukup luas ini, kita coba menerbangkan drone untuk melihat kondisi Masjid Agung An-Nur dari atas udara. Check this out. Gimana guys? Memang tidak salah ya, Masjid Agung An-Nur Pekanbaru sangat megah sekali jika dilihat baik dari darat maupun dari atas udara. Memang pas guys, masjid ini termasuk salah satu masjid yang terbesar di Indonesia. Setelah selesai kita dari Masjid An-Nur, kita akan lanjut menuju ke jalan tol Pekanbaru Dumai menuju ke kisaran Sumatera Utara. Kita akan mampir sejenak di wisata Asia Heritage yang tidak jauh posisinya dekat simpang pintu tol Pekanbaru. Nanti kita lihat situasi di lokasi ya guys. Apakah cukup waktunya untuk masuk ke dalam arena Asia Heritage tersebut? Sebelum kita menuju ke lokasi, Uncle Louis akan ceritakan dahulu mengenai wisata yang satu ini. Asia Heritage merupakan wisata yang sangat unik di Pekanbaru Riau dengan konsep berkeliling ke 4 negara yang ada di Asia. 4 negara tersebut yang dimaksud adalah Indonesia, Korea, Jepang, dan Cina. Wisata ini selesai dibangun pada awal tahun 2021 dan resmi beroperasi pada bulan April 2021. Lokasi wisata Asia Heritage tidak jauh dari pusat kota Pekanbaru,
yaitu berjarak sekitar 14 km dengan waktu tempuh jika tidak macet sekitar 30 menit. Karena kita akan menuju ke Kisaran, kebetulan wisata ini searah tujuan kita, jadi kita akan mampir sejenak di sana. Asia Heritage memiliki luas sekitar 16 hektar yang di dalamnya terdapat spot-spot foto dan fasilitas yang menunjang untuk wisata Anda. Area spot foto yang dapat Anda nikmati antara lain Chinatown, Great Wall, Rainbow Slide, Masjid Cheng Ho, Little Tokyo, dan sebagainya. Oh ya guys, kalau ke wisata ini jangan lupa membawa payung atau topi ya. Soalnya kalau siang panasnya lumayan terik di sini. Untuk harga tiket masuknya sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu tiket reguler dengan harga mulai Rp30.000 termasuk minuman es teh ocha dan juga voucher belanja yang Anda bisa pakai ketika berbelanja di dalam wisata Asia Heritage. Lalu yang kedua adalah tiket terusan dengan harga Rp50.000. Selain mendapatkan fasilitas dari tiket reguler, Anda juga mendapatkan gratis akses ke wahana-wahana pilihan, yaitu kereta wisata, kapal wisata, dan museum 3D. Kalau saran Uncle Louis, beli aja lewat tiket online guys, seperti tiket.com atau Traveloka. Potongan harganya lumayan banyak di sini dan suka ada promo khusus jika ada event-event tertentu. Jam buka wisata Asia Heritage mulai jam 8 pagi hingga jam 6 sore. Oke guys, kita sudah sampai di wisata Asia Heritage. Di depan sudah tampak pintu masuknya guys. Oh ya guys, siapkan uang receh ya untuk masuk ke dalam area parkir kendaraan Anda. Untuk tarif parkir kendaraan bermotor Rp2.000, untuk kendaraan mobil Rp5.000, dan untuk minibus atau bis besar Rp10.000. Tarif parkir tersebut flat guys, dari Anda masuk sampai dengan waktu Anda selesai berwisata. Kayaknya kalau kita masuk ke dalam waktunya tidak cukup guys, takut nanti sampai Kisaran sudah terlalu malam. Kita harus masih menempuh perjalanan sekitar 500 km lagi atau sekitar 11 jam perjalanan. Jadi kita memutuskan untuk melihat sejenak area wisata Asia Heritage ini dari dekat, dan kita akan coba menerbangkan drone dari area parkir untuk melihat wisata ini dari atas udara. Check this out.
Gimana guys pemandangan wisata Asia Heritage dari atas udara? Mudah-mudahan lain waktu bisa mampir ke sini lagi untuk review wisata ini dari dalam. Sambil kita menuju pintu tol, kita akan bahas sedikit pengeluaran kita selama di Pekanbaru 2 hari 1 malam. Untuk pengeluaran kita di hari pertama, perjalanan dari Jambi ke Pekanbaru, bensin beli 2 kali total habis 543.000. Lalu pengeluaran beli air mineral dan snack habis 206.000, beli makanan buka puasa habis 90.000, Hotel Arya Duta Pekanbaru 2 kamar superior pool view 1.136.076 rupiah. Jadi total pengeluaran untuk hari pertama di Pekanbaru adalah 1.975.076 rupiah. Untuk pengeluaran hari kedua di Pekanbaru, kita melakukan parkir mobil di Asia Heritage 5.000 rupiah. Untuk total pengeluaran hari kedua cuma ini aja guys, parkir mobil 5.000 rupiah. Untuk rincian pengeluaran perjalanan dari Pekanbaru ke Kisaran, kita akan detailkan di video berikutnya guys. Jadi total pengeluaran kita selama di Pekanbaru 2 hari 1 malam adalah 1.980.076 rupiah. Oke guys, demikian review kami kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan review kami sampai dengan selesai. Next, kita akan review lokasi wisata lainnya yang lebih seru dan asik. Oke guys, see you again and bye-bye.